Hai kawan-kawan, jumpa lagi di video aku. Ini Isnin pagi kawan-kawan. Kita pagi-pagi udah bertolak dari rumah ya kan. Tadi pukul 8 patah balik. Akhirnya sebab ya biasalah kalau mau pergi tuh ada saja yang ketinggalan ya kan. Oke kawan-kawan, kenapa semalam itu balik tengok wayang kita mau rehat cepat dan tidak upload gambar dan video ya kan, sebab kita mau tidur cepat kawan-kawan, karena pagi-pagi kita kena bangun sebab kita mau bikin urusan negara hari ini. Urusan negara ngeri kali dengarnya ya kan. Ya lawe kan, aku bilangnya ini urusan negara sebab kita kan masih ikut visa ikut suami kan, belum dapat IC lagi kan. Lepas itu kita kan juga kerja juga, jadinya kita mau buat satu kali jalan tuh buat urusan, dua kali urusan lah. Maksudnya satu kali jalan itu sekali buat dua urusan lah macam tuh. Sambung visa, lepas tuh bikin permit kerja. Macam tuh lah kira-kira ya kan weh. Oke kawan-kawan, mungkin bagi setengah kawan-kawan yang udah senior udah tahu lah prosedur macam ini ya kan. Tapi untuk bagi kawan-kawan yang baru terjun, baru bermula, baru kawin, yang belum tahu apa salahnya lah kalau kita share benda-benda yang bermanfaat macam nih kan weh. Oke, lebih kurangnya maklum lah kalian ya. Oke kawan-kawan, kenapa kita kena pagi-pagi kita udah pergi sini, sebab di sini urusannya sampai pukul 11 saja kawan-kawan. Lepas itu ini namanya penjabat hasil, lembaga hasil lembaga hasil lah weh kan. Aku nih kadang-kadang kalau menjelaskan itu agak susah sikit lah weh, tapi jangan risau, nanti suami aku lah menjelaskannya macam tuh. Oke kawan-kawan, di sini packingnya sangat susah weh. Padahal ini kita pukul 8.30 kita udah sampai sini kan, tengok tuh. Sepatutnya pukul 7 ya kan, Wak. Masa itu belum buka ya kan. Kita udah sampai sini, tapi enggak lah. Ya udahlah, pukul 8.30 ini kira oke lagi lah. Tapi ya macam itu, kita udah paham lah, udah maklum. Di sini memang sangat susah lah dapat parking. Apalagi semuanya kan hari ini kan udah bermula orang kerja kan, hari Senin pula ya kan Wak. Jadi ya kayak gitulah kira-kira. Ini kita udah pusing satu pusingan. Lepas itu pusing lagi demi mendapatkan parking. Ingat dapat yang dekat kira oke lah, rezeki ya kan weh. Jadi tak jauh lah kita mau berjalan ke bangunan itu. Disitulah kita mau pergi kawan-kawan kan. Tapi yang namanya di sini semua kawan-kawan yang udah pernah ngurus kayak gini udah tahu lah ya kan, apalagi khususnya yang ada di Ipoh macam tuh. Oke kawan-kawan, akhirnya tak dapat parking, pusing lagi lah kita. Dapatlah juga di ujung sana, kata suami aku, ya udahlah, tak apalah, Lopo diam-diam duduk dalam kereta, nanti Lokong yang turun lah. Setiap tahunnya memang suami aku lah yang selalu uruskan kawan-kawan. Aku tak pernah ikut, tak pernah tahu masuk dalam sana macam mana bentuknya ya kan. Sebab suami aku yang semua yang kau timkan, yang settlekan. Oke, udah pun settle dalam pukul berapa tuh? 9.30 ya kan. Udah siap, pasti agak lama kan. Oke kawan-kawan, udah siap semuanya. Ini ada berapa surat lah yang kita mesti bawa ke immigration sebelum kita pergi ke sana, kena settlekan satu persatu sebelum hari appointmentnya macam tuh. Oke, wow, tahun ini basic kita udah 17 kawan-kawan, untung lah ya kan. Oke kawan-kawan, inilah borang kebenaran bekerja ini, kenapa kita mesti ambil semasa kita daftar kawin, supaya nggak bolak-balik kawan-kawan. Walaupun konon-kononnya kita tuh tak ingin bekerja lagi selepas kawin, tapi manalah tahu kan, kadang-kadang perjalanan hidup tuh kita tak tahu lah gitu, keputusan mau bekerja atau enggaknya kita lah yang pilih kan gitu kan weh. Oke, itu borang pekerjanya, kita kena kopi banyak-banyak ya kawan-kawan, supaya mana tahu kita tak nak bekerja lagi ya udah gitu, mana tahu kita kerja di lain tempat ya udah macam tuh, kenapa kita kopi banyak-banyak macam tuh. Oke, itu stem yang kita dapatkan, jangan lupa. Ini udah kita buat appointment awal-awal. Oke, kalian dengarlah itu apa kata suami aku, karena kalau aku yang jelasin kadang-kadang agak belibet kawan-kawan, takut ada yang salah paham, takut salah penyampaian juga, jadinya kita bagi suami aku yang menjelaskan. Selamat mendengarkan. Lepas itu yang sekarang kan online, kita udah buat appointment, bayar baru macam mana yang
immigration sahkan itu loh Kong. Tunggu 3 hari kemudian, lepas tu immigration akan hantar dekat you punya email lulus ke atau tidak lulus lah. Kalau lulus, terus dekat itu email sana ada satu website, terus payah tengok itu immigration bagi berapa tahun lah untuk kamu, 2 tahun ke 3 tahunnya. So you bayar, lepas bayar print itu slip, simpan lah. Lepas tu untuk pengesahan, masa nak pergi pejabat immigration, dia nak tengok itu buat pembayaran sudah ke belum. Macam tu lah. Lepas tu kalau you ada kerja, permit kerja ke, kena buat dekat HR dulu, tempat itu surat kontrak, lepas tu kena stamp kan RM10, kena pergi LHDN lah RM10 saja. Dekat dia ada kakak dekat sana tolong you buat. Lepas tu you buat, mesti kena ada online banking, bayar tu RM10 lah. Tak boleh cash. Okey, macam tu aja lah. Itu sajalah. Okey, ni kita sudah bayar dapat 3 tahun. Okey, dah komplit kan penjelasan dari suami aku kawan-kawan. Akhirnya tahun ini kita dapat 3 tahun visa ikut suami. Okey, pastikan kawan-kawan kita bawa dokumen kawin kita semuanya untuk jaga-jaga. Jangan lupa bawa paspor lama, paspor baru. Okey, pastikan semua benda ini ada ya, urus kerja, permit, lepas itu stamp, lepas itu apa tuh yang udah di copy. Dia punya apa namanya resit. Oke, barulah kita menuju ke sini kawan-kawan. Jangan pula datang bute-bute kita ke sini ya kan tanpa perlengkapan. Nanti sia-sia lah pokoknya. Oke, ini hari appointment kita kawan-kawan. Semua udah settle, semua sudah lengkap urusan ini. Lepas itu satu lagi ya, kalau pergi ke sini suami kita kena banyak luangkan waktu kawan-kawan kan. Sebab urusan ini kan memang 1 harian sih pastinya ya kan. Tapi biasanya enggak sih kan. Tapi mungkin tengok keadaan kali ini mungkin banyak orang urusan di sini, apalagi hari Senin ya kan gitu. Oke, 9:30 kita udah sampai ke immigration. Parking pun ya seperti biasa kawan-kawan. Parking pun memang susah ya kan di sini. Sebab banyak orang kawan-kawan. Nah nih tengok suami aku dicek lagi, sebab suami aku nih orangnya teliti kali kawan-kawan kan. Jadi apa-apa tuh semua kena kautim lah, kena teliti, kena dicek balik sama suami aku. Tengok tuh, jangan lupa pastikan kita mau pergi urusan macam ini pakai baju yang sopan kan. Walaupun kadang-kadang kita pakai baju pendek-pendek, tapi kita tengok keadaan juga ya kan. Kita cara berpakaian macam tuh. Oke kawan-kawan. Cuaca juga cerah hari ini dengan pro kosong. Sebab urusan kayak gini semangat lah pokoknya kan Lepas itu kan kawan, biasanya kan tahun lepas kita urusannya di bawah sini. Tak tahu pula tahun sekarang ini udah naik balik ke atas ya kan. Tengok ya seperti inilah kawan-kawan, kadang di atas, kadang di bawah ya. Semua kawan-kawan pasti tahu lah ya kan. Kalau urusan-urusan macam ini, kecuali mungkin kawan-kawan yang nggak bekerja, mungkin ada yang dapat bisa 3 tahun, 5 tahun macam tuh. Kalau aku tak pernah dapat 3 tahun kawan-kawan, tak pernah 2 tahun, selalu setahun. Sebab ya karena kita kan urusan kerja juga pastinya ya kan. So macam inilah. Oke, dalam 9:30 lebih kawan-kawan kita udah beratur. Tengok orang pun udah panjang demi mau mendapatkan nomor antrian di sini di ujung sana itu kan. Nomor entry, nomor antrian ya, sama lah itu ya. Kita campur-campur lah bahasa kita nih Yang penting penyampainya ngerti lah kalian ya kan, ngerti dong ya kan. Kalau nggak ngerti ya udahlah, mungkin aku yang silap dalam berbicara. Oke, semua orang pun sudah beratur panjang kawan-kawan kan. Ini di sini para suami-suami mesti banyak meluangkan waktu lah. Oke, udah dapat nomor antrian kawan-kawan. Kenapa aku bilang kali ini pengurusannya agak lama? Iyalah kawan-kawan, sebab ya semua banyak para kilang-kilang juga menguruskan pekerja dia ya kan gitu. Apalagi yang bagian visa itu suami kayak gini kan mungkin ada setengah kawan tuh yang tak tahu, patah balik. Macam tadi aku tengok ada beberapa orang yang salah patut terpaksa ditolak balik macam tuh. Oke kawan-kawan, karena kita belum makan juga pagi tadi. Akhirnya karena nomor kita panjang lagi kawan-kawan dipanggil, kita pun mau breakfast dulu. Ini yang ku makan soto soto lontong soto ala Malaysia lah. Ini makanya dekat kantin yang ada dekat immigration kawan-kawan kan. Biar nggak keroncongan perut kita ya kan. Maklum aja lah kalau perut lapar, nunggu lama, pusing segala macam penyakit pun ada ya kan. Emosi pun bisa jadi ya kan.
Aduh, tapi macam itulah weh, tak sabo-sabo ya kan, kena sabar juga weh. Karena kalian tahu mau melompat satu nomor aja contoh lah kan. 10.38. Nah, 10.38 itu weh melompatnya jauh, tengok tuh ha itu dari tadi weh, dari belum belum makan sampai kita udah makan weh pun tak settle lagi, tak lompat-lompat nomornya gitu. Agaknya melompatnya agak lama nih kan. Biasanya melompatnya cepat nih, kali melompatnya agak jauh weh. Tengok, sabar menanti, sabar menunggu untuk nomor giliran kita. Akhirnya kawan-kawan, dalam pukul 1 juga mereka suruh kita keluar dulu untuk pergi makan, sebab mereka pun juga mau makan. Dalam pukul 2 nanti baru datang, kata dia. Maklum aja lah kalau udah tunggu macam ini kawan-kawan, mestilah kita main game, main handphone macam tuh. Aku pula kalian tahu lupa lah mengecas handphone aku. Ini detik-detik terakhir handphone aku mati lah ya kan weh. Akhirnya dalam pukul 3.30 dipanggil setelah urusan kita weh. Sampai rumah pukul 4, kalian bayangkan lah begitu lamanya kali ini urusan kita. Tapi jadilah pisahnya dapat 3 tahun kawan-kawan. Tapi urusan pemikirnya tahun depan kita mesti buat lagi gitu. Yang penting urusan kali ini udah settle, banyak meluangkan waktu lah. Kalau urusan begini urusan negara ya kan weh. Oke.